Perkenalkan, nama saya Richard Rifali Tule, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas saya, yaitu tugas kesehatan masyarakat veteriner. Dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan wabah zoonosis itu sendiri. Soal yang pertama, kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat. Kesiagaan darurat itu sendiri merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Pedoman kesiagaan darurat itu disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Pedoman yang ditetapkan, disosialisasikan, dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Disosialisasikan berarti menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Sedangkan disimulasikan berarti menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Soal yang ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi agar dapat memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat itu sendiri. Soal yang keempat, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Soal yang kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner dan apa saja syarat dan kewenangan seorang otoritas veteriner? Otoritas veteriner itu sendiri adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasi pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Yang berikut adalah syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner. Dia harus merupakan dokter hewan yang telah ditetapkan oleh menteri untuk otoritas veteriner nasional dan kementerian, oleh gubernur untuk otoritas veteriner provinsi, dan oleh bupati atau wali kota untuk otoritas veteriner kabupaten atau kota. Yang kedua, dia harus menduduki jabatan yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan atau khusus bagi OTV nasional dan kementerian. Yang berikut adalah wewenang otoritas veteriner. Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan. Secara umum, wewenang otoritas veteriner nasional dan kementerian dalam hal penanggulangan penyakit zoonosis adalah memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah hewan menular tertentu di seluruh wilayah NKRI, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada menteri. Soal yang keenam, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan dalam wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Sedangkan dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepabeanan. Soal yang ketujuh, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk
partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Di sini saya punya dua contoh konkret. Yang pertama, setiap orang yang memiliki hewan atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Dan yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa, kecamatan, otoritas veteriner, atau otoritas kesehatan setempat supaya bisa ditanggulangi dengan cepat. Soal yang ke-8, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk ketentuannya lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dalam peraturan menteri.